jauh aja, gak ada penting biologi itu Baik mandian kita. Itu nah, kumpul ada orang baik mandian kita. Kasih sudah. Udah. Wah, ini dangkal bang saya. Ada kalau dimandiin ini. Mana ada dalam bang ini. Mah dari atas dulu nah, kelihatan banget dangkalnya. Percayaan di dalam. Ikan yang kepercayaan lawanku, dia tanya-tanya dangkal teh. Kamu dulu berikut apa geram? Masa kolamnya di pasar dalam? Ini bisa dalam, Pi. Dangkal bang nah, jelas-jelas kelihatan nah. Dangkal. Coba kamu caburi kau, kamu ambil kayu atau apa kayak Aku itu. basah bajuku menunggu cabur. Cari dong alat bisa mengukur. Sabar lah, aku carilah. Nah, kamu nggak percaya lah, kau ukur pakai kayu nih nah. Ini dangkal bang, nah. Dalam tuh. Nah, Nih dalam lah. Coba nggak ada. Gila, di dalam lah. Kalau kenapa kayak itu? Kenapa? Ini gara-gara pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu apa? Itu pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang itu pembelokan arah rambat gelombang atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran. Macam-macam medianya tuh ada yang zat padat, cair, lawan gas. Oh, kayak itu kan. Makanya gara-gara itulah kelihatan dangkal. Ada? Belum? Belum. Jadi loh ini tuh kenapa kelihatan dangkal tuh karena cahaya yang dari atas sih loh melalui dua media yang berbeda. Ya. Nah, ketika cahaya itu masuk ke dalam air, ini tuh mengalami pembelokan yang disebabkan karena media air lebih padat daripada media udara. Oh, kayak itu kah? Jadi gara-gara pembelokan itu loh, indeks biasnya tuh beda lawan kecepatan cahaya antara air dan udara itu yang mengular dasar kolamnya kelihatan dangkal kalau dari atas. Oh, kayak itu kah? Dan aku udah dangkal dah. Mana deh kapan kali bisa turun? Nah, aku turun terus bang. Makanya aku paham aja sedikit. Nah iya, macam-macam gelombangnya itu menurut arus rambatnya ada dua. Pak, dua. Pertama tuh ada gelombang longitudinal lawan transversal. Nah, bujur dia pasa yang transversal ini bang, ini yang kita lihat sekarang. Itu menjelaskan lebih benar dia. Yang Mana lebih ada simpel, juga? yang lebih simpel adalah Yang lebih simpel pak. Ada Pak. pensil. Oh iya pensil, aku udah bawa pensil. Tapi udah bening ada lah. Apa ada? Nah yaudah kita coba dulu. kamu nih paham juga kasa. Paham bang. Kamu kembali minta jasa dulu nanti. Tahu itu. Ini terus dia apa aja? Bereng kah berata? Beneran? Ah, ini kah? Iya. Apa mbak lu? Kan ada lihat sesuatu yang beda. Ya bang beda lah. Anunya lo yang di atas nah, lawan yang di bawah beda. Kenapa kayak patah kayak itu? Nah, jadi kenapa itu patah bagiannya beda yang atas sama bawahnya? Soalnya bagian permukaan atasnya itu cahayanya melewati lintasan yang lurus, sedangkan yang bagian bawah itu mengalami refraksi atau pembiasan cahaya. Kalau yang tadi kolam tadi, ini melalui dua media yang keratakannya berbeda. Tadi media apa ya, Sa? Udara lah, air. Nah, itu media air itu lebih rapat daripada udara, makanya jadinya kayak itu. Tapi tadi pasar ada nyoba dua buting lo. Anu aja pasar, apa namanya? Apa tadi saat yang pertama satunya tadi? Longitudinal. Nah, longitudinal lo, pulang kan tau lagi. Ada. Yang tahu longitudinal. Apa tadi? Longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah jaketnya berimpit atau sejajar dengan arah rambatnya. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu rapatan dan satu regangan. Contohnya apa? Nah, contoh gelombang longitudinal itu ada gelombang suara. Nah, Suara yang kita dengar sehari-hari itu termasuk contoh gelombang longitudinal. Ya, Kayak kayak sekarang, burung tuh. Ya. kayak sekarang juga. Oh. Suara aku, suara boneka, suara musik, nah itu Oh. termasuk dalam situ dah. Nah, gelombang bunyi itu disebut sebagai gelombang longitudinal karena partikel-partikel medium yang merambatkan bunyi bergetar searah dengan arah perambatan gelombang bunyi. Nah, kalau bunyi itu juga termasuk dalam gelombang mekanik. Kenapa? Karena bunyi membutuhkan medium perambatan. Jadi sebelum bunyi sampai ke telinga kita, bunyi yang berasal dari sumber bunyi tersebut merambat terlebih dahulu melalui udara ataupun air. Syarat mendengar itu ada 3 juga. Misalnya kayak sumber bunyi, kita harus tata ada dulu dari sumber bunyinya. Karena kan kita tiba-tiba mendengar bunyi, sumbernya kereda. Nah, kedua tuh medium perambatannya. Batu ketiga hanya pendengar. Nah, medium perambat yang paling umum tuh udara. Kayak sekarang, suaraku kalau kedengaran loh, karena ada udaranya. Kalau tanpa udara, suaraku kan mungkin bisa kedengaran. Jadi kayak itu. Assalamualaikum, Sa.
paham aku. Gua itu dong, dong paham lah. Insya Allah paham lah ya aku. Nah, bagus dah kalau sudah paham. Oh ya. Jadi pembiasan gelombang itu adalah pembelokan arah rambat gelombang atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran. Medium perambatan gelombang dapat berupa zat padat, cair, ataupun gas. Macam-macam gelombang ada gelombang transversal yang arah getarannya tegak lurus dan arah rambatnya membentuk gelombang sinus. Itu ada gelombang longitudinal yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Setelah itu ada gelombang transversal. Gelombang transversal yang arah getarannya bukit yang membentuk bukit dan perambatannya lembah tegak lurus. Inilah yang menjadi karakteristik gelombang transversal. Contohnya itu dasar kolam yang tidak tampak dangkal dan pensil yang berada dalam air yang tampak bengkok. Itu ada gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu kapatan dan satu regangan. Nah, jadi kayak Papi sudah paham kok. Insya Allah paham lah. Nah, jadi begitulah penjelasan tentang pembiasan gelombang longitudinal dan juga transversal. Sekian, terima kasih. Sudah menonton kami. Semoga bermanfaat. Dadah.